Pagi-pagi udah masuk lagi nih transferan dari aplikasi pinjol ini dengan limit yang luar biasa gede banget, dan pastinya di aplikasi ini peninjauannya sangat cepat dan juga tanpa penagihan yang nggak mengenakan, plus tanpa sebar data. Nah, buat kalian yang sering di Autol, aplikasi ini yang recommended saat ini karena lagi viral dan lagi naik daun, apalagi mumpung limit kuotanya nggak terbatas dan kalian bebas mau ngajuin di jam berapapun. Dan untuk di aplikasi ini 99% bisa di ACC untuk pengajuan baru, dan untuk pengajuan lama bisa meningkat hingga puluhan juta rupiah. Buruan gaskan mumpung aplikasinya lagi baik banget nih cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Bahkan ada lagi tuh varian baru, dan semoga dapat tertangani ya. Dan jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu agar senantiasa terhindar dari wabah ini. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, ataukah mungkin masih menunggu transferan duit dari aplikasinya, atau saat ini lagi masih peninjauan ya? Dan mungkin juga saat ini kalian sudah berhasil merawat dengan limit gede atau gimana ya? Dan rata-rata sih seperti di grup-grup pinjol Facebook, kalau yang pada dicairin itu diem baik ya teman-teman, dan nggak komen apapun. Tetapi ketika sudah mau japo itu pasti udah pada ngomel-ngomel lagi tuh, apakah worth it untuk perawatan atau gimana, atau mungkin yang udah japo, atau mungkin yang udah galbay, atau mungkin yang di Autol. Nah itu yang pada ngomel. Tapi ketika giliran di ACC diem baik ya teman-teman. Dan ya memang sudah seperti itu sih di pinjol, di grup-grup pinjol Facebook biasanya ya teman-teman. Dan buat kalian yang pada pengen mendapatin limit yang gede dengan tenor yang gede ya, aplikasi ini yang gua rekomendasiin ya, karena memang lagi naik-naiknya nih cuy saat ini untuk pencairannya dan juga limit kuotanya ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana aplikasi ini mungkin kalian sudah pernah lihat di video saya sebelumnya dan gue udah pernah bahas. Tetapi kalau yang di video sebelumnya itu limitnya rendah banget ya, kurang dari 1 juta yang pastinya. Dan alhamdulillah di pengajuan kali ini gue berhasil merawat lagi dengan limit yang lebih gede ketimbang pengajuan sebelumnya. Dan pastinya untuk akunnya ini masih sama, kemudian data dirinya juga masih sama, kemudian dokumennya juga gua nggak nambahin sama sekali, dan ya nggak ada yang berubah sih. Ketika gua bayarin ya gua kurang menunggu seminggu terus ngajuin lagi, dan alhamdulillah bisa nyantol hanya dalam sekali pengajuan. Tetapi buat kalian yang ingin merawat terus belum langsung di ACC, ntar gua akan spill untuk kalian beberapa tips dan triknya ya, dan juga untuk pemula tentunya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 2.100.000 ya. Dan di sini yang ditransfer ke rekening gua yaitu 2 juta, dan untuk pengembaliannya adalah 100.000 ya, ataupun 2.100.000 ya. Nah, buat yang bertanya, "Bang, kok pengembaliannya lebih gede daripada peminjaman, Bang? Bukannya untuk aplikasi memang tetap pengembaliannya agak lebih besar ketimbang limit peminjaman pokok, karena otomatis dia kan ini mempunyai biaya bunga dan biaya administrasi. Nah, jadi untuk biayanya dikalkulasikan untuk pembayaran akhir. Nah, terus bedanya apa Bang dengan di pinjol ilegal? Kan sama aja. Nah, kalau untuk di pinjol ilegal itu kadang kita nih meminjam limit 2 juta rupiah. Yang dicairkan mungkin misalkan 1,5. Nah, ketika kita bayarkan itu pembayarannya malah lebih tinggi dari peminjaman pokok dari 2 juta. Misalkan pinjam pokok tadi 2 juta, kemudian yang dipotong untuk pencairan itu yang masuk ke rekening 1,5, yang kita bayarkan malah lebih tinggi daripada peminjaman pokok, misalkan nih 2,5 ataupun 2,2. Nah, itu yang memberatkan ya cuy. Kalau ini
kalian pinjam 2 juta itu pemotongannya juga nggak ada ya cuy, namun tergantung dari tim audit dan juga detail pencairannya ya. Dan pastinya ya murah banget sih. Dan di sini untuk periode peminjamannya 30 hari, dan di sini jatuh temponya pada tanggal 26 bulan 10 2021. Nah, untuk di pengajuan gua pengajuannya pada tanggal 26 bulan 9 2021 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk pengajuannya gua di pagi hari ya cuy. Jadi untuk aplikasi ini gua belum berani untuk ngajuin di siang hari karena ya otomatis memang sih dapat limit, tetapi untuk peninjauannya itu akan berlangsung lama banget ya, dan kadang bisa sampai 2 hari 3 hari. Karena kenapa? Kalau pengajuan menumpuk itu walaupun kuotanya banyak itu nggak bisa langsung ditinjau ya cuy, menunggu antrian terlebih dahulu. Nah, di sini karena aplikasinya itu jam kerjanya jam 8, jadi gua ngajuin jam 8 ya, walaupun memang di sini agak telat sih, kurang dari 4 menit lagi jam 9, tetapi nggak masalah sih ya teman-teman. Nah, di sini gua ngajukan dan alhamdulillah pada tanggal yang sama, tanggal 26 juga itu disetujui ya pada pukul 9.30. Nah, jadi otomatis dari jam pengajuan ini sekitaran setengah jaman baru di ACC ya, ataupun disetujui. Dan pada saat disetujui juga itu untuk pencairannya langsung masuk ke rekening gua ya teman-teman. Dan nggak perlu khawatir buat kalian yang nggak mempunyai m-banking ataupun SMS banking, itu tetap akan ada notifikasi mungkin melalui SMS ataupun aplikasinya jikalau duitnya udah cair ya. Tetapi kalau misalkan kalian ngajuinnya itu sore hari, otomatis ya nggak bisa langsung ditinjau sehari itu juga cuy, karena masih banyak pengajuan yang menumpuk di awal ya. Nah, makanya saran gua ngajuin saja di pagi hari, meskipun ini limit kuotanya banyak ya, dan ya itu hanya untuk mempercepat saja sih ya teman-teman. Tetapi kalau kalian juga nggak terlalu butuh amat peninjauan yang cepat ya nggak masalah kalian ngajuin di sore ataupun siang, tetapi yang masih dalam jam kerja dan juga hari kerja pastinya ya. Untuk pengajuan hari Sabtu gua nggak tahu apakah itu bisa di ACC atau enggak, soalnya rata-rata orang mengajukan minimal itu di hari Jumat ya teman-teman. Kalau untuk hari Minggu juga belum gua tahu ya teman-teman, tetapi rata-rata sih nggak bisa ya, karena itu bukan hari kerja. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Kredinesia, dan untuk aplikasi Kredinesia ini dia sudah gua pernah bahas sebelumnya, mungkin kalian udah pernah tahu juga. Dan ini untuk aplikasi ini nggak mempunyai saudara ataupun aplikasi yang seatap ya, jadi dia ini independen. Dan pastinya ya mungkin kalau untuk pinjol ilegal di luar sana ada yang menyerupai ya, tetapi kalian jangan sampai salah pilih, dan pastikan aplikasinya sudah legal OJK, dan ya kalian tentunya cek terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Kredinesia, pinjaman uang online tanpa agunan yang dideveloperi langsung oleh Kredinesia. Dan di sini dia ada logo terbaru ya 2021 dengan logo OJK dan AFPI. Tetapi buat kalian yang masih bingung ataupun masih ragu, bisa cek di website Otoritas Jasa Keuangan untuk daftar aplikasi yang berizin OJK ya. Itu ada updatean terbaru kalau nggak salah per 8 September 2021 ya. Nah, kalian bisa lihat saja, dan di sini kalian tinggal download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal masuk, download, dan langsung ajukan kalau kalian mau ya, kalau nggak juga nggak masalah sih. Dan di sini update terakhirnya itu 9 Juli 2021, udah lama banget sih ya teman-teman. Nah, untuk jumlah downloadnya memang nggak sebesar dengan pinjol-pinjol lainnya seperti Rucep, KP, ada Kami, Aku Laku, kemudian Isi Cash dan lain-lain. Tetapi ini sudah tergolong besar sih ya teman-teman, karena memang juga dia nggak selama aplikasi pinjol lainnya ya untuk umur rilisnya. Dan di sini ratingnya sudah lumayan tinggi banget, 4,1 dari 5 dengan jumlah ulasan 94.000. Dan di sini untuk brosurnya tentunya cukup menarik ya. Ini pinjamannya fleksibel hingga 4 juta, dan di sini limitnya akan meningkat terus ya. Kemarin tuh ada beberapa teman gua yang dicairkan dengan limit 20 juta. Waduh, gila nggak tuh cuy? Kalau limit 20 juta itu kalian mau buat modal usaha, modal pendidikan, kebutuhan sehari-hari, itu mah bebas ya teman-teman. Dan di sini katanya prosesnya cepat dan mudah, kemudian pencairan ditransfer dalam 24 jam ini maksimal ya. Tetapi kalau untuk yang nggak ditransfer dalam waktu 24 jam gua kurang tahu ya. Tetapi namun gua kasih tips, kalau yang seperti itu kalian langsung hubungi customer service-nya ya, karena jangan sampai akun kalian itu digantung ya, karena di aplikasi pinjol legal juga itu bisa digantung ya teman-teman. Nah, makanya jangan sampai akun kalian digantung, dan kalau digantung sih ya otomatis kalian nggak bisa ngajuin lagi di aplikasi tersebut sampai mendapatkan hasil apakah di ACC atau di Autol. Mending di Autol ketimbang digantung sih ya, kalau menurut gua ya teman-teman. Nah, di sini data pribadi dan keamanannya terjamin karena sudah legal OJK, dan pastinya ini nggak sebar data, kemudian nggak memberikan data kalian ke
pihak ketiga, dan ya untuk DC lapangannya sih ada ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini saran gue lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam di sini biar kalian paham benar dan juga bisa menjadikan bahan acuan serta pembanding kalian dengan pinjol-pinjol lainnya. Dan di sini pastinya untuk customer service-nya cukup aktif banget ya. Jadi salah satu tanda aplikasi itu pinjol legal OJK adalah dengan memiliki customer service yang aktif dalam menjawab pertanyaan kalian. Nah, di sini untuk detail info aplikasinya ada ya, teman-teman. Nah, di sini untuk nominal peminjamannya 600.000 hingga dengan 4 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman 91 hari hingga dengan 365 hari. Untuk suku bunga tahunannya maksimal 14%. Di sini untuk peminjaman 2 juta ini kalian bisa lihat 14%, kalian bisa hitung saja sendiri untuk simulasinya ya. Dan untuk persyaratan peminjaman kalian harus warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun, kemudian memiliki rekening bank, memiliki penghasilan yang stabil, dan di sini kalian bisa baca semuanya. Tetapi kalau kalian yang mempunyai kendala atau masih bingung terkait aplikasi ini, bisa kalian hubungi melalui telepon, email, Facebook, dan sosial media lainnya. Untuk websitenya juga ada sih, tetapi gua nggak tahu apakah bisa mengajukan melalui website atau enggak. Kalau dulu untuk RUS aplikasi peminjaman online itu kan dulu rata-rata orang mengajukan di website ya, jadi belum ada aplikasi. Nah, itu kalau melalui website, waduh, besar banget kesempatannya ya, karena juga dulunya itu memang masih jarang banget orang yang melakukan pinjol ya. Tetapi saat ini udah banyak, makanya ya agak sedikit lama dalam waktu peninjauan ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 15 Maret 2019 ya. Ya sudah lama, tetapi nggak selama dengan aplikasi pinjol lainnya. Nah, oke, kita masuk saja dulu ke aplikasinya dan nggak usah berlama-lama ya teman-teman. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Kredinesia ya, pinjaman digital anak muda, dan ya tentunya limitnya 4 juta rupiah di sini dengan periode peminjaman 3 sampai dengan 12 bulan, tetapi ini mengikut ya teman-teman, tergantung dari limitnya juga. Semakin tinggi limit yang diberikan ke kita, tenor yang diberikan kita juga lebih tinggi ya. Dan di sini biaya peminjamannya nanti kalian bisa lihat. Nah, di sini kita tinggal aktifkan sekarang nih ya cuy, karena limitnya sudah ada. Nah, untuk pengisiannya di sini gua udah isikan ya. Ntar coba gua perlihatin dulu untuk pengisiannya. Masuk ke akun apakah bisa ya teman-teman. Tetapi kayaknya nggak bisa ya. Nah, di sini karena gua udah isikan, nah otomatis verifikasi KTP ini sudah gua lakuin, informasi pribadi juga sudah, informasi pekerjaan nanti kalian bisa isikan saja dari awal. Gampang banget kok ya, tinggal masukin data pribadi kalian dan ikuti arahan dari aplikasinya. Nah, di sini ada nomor kondar ya, karena di sini hanya ini yang bisa gua perlihatin kepada kalian. Untuk hubungan awal itu kalian pilih orang tua terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk nomor kondar kedua yaitu bisa kalian pilih pasangan, rekan, dan teman kalian. Nah, setelah itu kalian masukkan nomor kondarnya. Di sini kalian masukkan manual ya, karena nggak bisa masukin seperti pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal dia bisa mengakses kontak kita, jadi ketika kita masukkan itu otomatis langsung diarahkan ke kontak kita. Nah, saran gua masukin kontak kondarnya ini adalah kondar yang aktif, dan jangan masukin nomor pengajuan kalian atau nopeng ke kondar sini ya. Dan pastikan setelah kalian mengisikan nomor kondar ini, pastikan nomor kondar dan juga nopeng itu jaringannya stabil, dan kalian tinggal tunggu tim dari audit aplikasinya menghubungi kalian. Jangan sampai kalian gak angkat, dan wajib kalian angkat ya. Kemudian nanti kalian akan ditanyakan, untuk pertanyaannya juga gampang banget, hanya seputar aplikasi peminjaman online ini, seputar pengajuan kalian dan yang kalian isikan. Nah, ya, kalau kalian ditelepon di nopeng itu gampang banget. Yang jadi agak sedikit ribet ketika ditelepon di kondar. Nah, otomatis kondarnya itu nggak boleh asal menjawab juga cuy, karena berpengaruh terhadap skor kredit kalian dan penilaian dari tim auditnya. Saran gua, kalau misalkan kalian masukin nomor kondar orang lain, itu minimal kalian perlihatkan apa-apa aja yang kalian isikan pada formulir pengajuan kepada orang tersebut, karena untuk menghindari nanti jikalau dia salah ngomong ataupun ada perbedaan ya. Nah, misalkan nih kalian isikan gaji per bulan kalian itu di aplikasinya 5 juta, terus dia mengatakan mungkin 3 juta ataupun nggak tahu. Nah, itu yang berpengaruh juga kalian untuk di auto. Nah, setelah itu nanti kalian tinggal tekan setuju di bawah sini, dan kalian bisa pastikan, dan kalian akan diarahkan untuk peninjauan dan juga melihat untuk detail pencairannya. Nah, untuk tips buat para pemula bisa kalian lihat di sini ada panduan untuk pemula ya.
Nah, ini kalian bisa baca satu persatu. Gua nggak usah jelasin karena udah gua jelasin di video-video sebelumnya. Dan di sini untuk perawatan juga ada ya tingkatan limit. Nah, ini pastinya untuk meningkatkan limit ini kalian bayarkan, jangan sampai dijatuh tempo ya. Tetapi kalau untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat saja sendiri. Dan buat kalian yang pengen meminjam di aplikasi ini, pastikan akunnya itu belum pernah meminjam sama sekali dan juga belum pernah galbay sama sekali, apalagi sampai kena blacklist untuk KTP kalian. Dan juga untuk di aplikasi ini isikan data kalian sebenar-benarnya, selengkap-lengkapnya, karena itu menunjang banget. Nah, karena aplikasi ini legal OJK, otomatis nggak semua wilayah ya teman-teman dia jangkau. Nah, rata-rata yang bisa dan gampang di ACC itu daerah Jawa ya. Karena untuk daerah jangkauan aplikasinya itu sekitaran Jawa. Kalau untuk daerah luar gimana Bang? Apakah bisa? Bisa, tetapi ya itu hoki-hokian ya teman-teman. Karena nggak semua daerah di luar Jawa itu bisa di ACC di aplikasi ini ya. Karena juga aplikasinya legal OJK, berbeda halnya dengan aplikasi pinjol yang ilegal. Kalau ilegal mah kalian mau di sudut daerah manapun itu mereka bisa ACC, karena juga di situ ya kan nggak mempunyai DC lapangan, dan pastinya ya mereka juga nggak memerlukan kantor untuk membuka cabang dan lain-lain ya teman-teman. Tetapi ya tentunya mempunyai resiko tersendiri meminjam di pinjol ilegal ya. Nah, jadi saran gua kalau kalian yang berada di luar Jawa ya nggak usah khawatir untuk di auto ya, karena memang untuk di aplikasi pinjol kita harus sudah tahu terlebih dahulu ya, dan jawabannya pasti antara di auto dan juga di ACC ya teman-teman. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol legal OJK Kredinesia ini. Dan buat kalian yang mungkin udah pernah cair ataupun mungkin udah pernah japo atau mungkin yang sempat galbay di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu kalau kalian masih bingung. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.